sebuah tema yang menarik bagi saya. Menunda sama dengan ketidaktaatan. Dan jujur, banyak kali kita ini sering menunda, Bapak Ibu ya. Dan kita punya alasan ketika kita menunda. Padahal ketika Tuhan bicara kepada kita dalam suatu waktu, maka Alkitab berkata penundaan itu merupakan salah satu bentuk daripada ketidaktaatan. Atau penundaan sama dengan ketidaktaatan. Dan sudah berapa kali kita menunda? Sudah berapa lama kita menunda? Ada kalanya Tuhan berikan kepada kita tanggung jawab, mulai dari keluarga, mulai sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai bisnismen, mungkin sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Tapi beberapa kali ketika Tuhan bicara kepada kita, kita menunda. Tapi pagi hari ini mari kita mereposisi hati kita. Saya percaya Tuhan sayang kita semua, sehingga ketika firman Tuhan datang, Tuhan mau supaya kita jadi lebih baik, menjadi sempurna sama seperti Tuhan. Amsal pasal 10, ayat 4 dan ayat yang ke-5. Amsal pasal yang ke-10, ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Tetapi siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Tangan yang menunda membuat miskin. Tambah tangan yang lamban itu tangan yang suka menunda, membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya percaya bahwa kalimat-kalimat ini, ya, kalimat-kalimat yang kita dengarkan ini dari Amsal 10 ayat 4 dan 5 ini keluar berkali-kali dari mulut kita ketika kita menunda-nunda. Ya. Jadi kita tidak terbiasa dengan jika kita tidak terbiasa dengan kata menunda, maka kita akan mengalami yang namanya kemajuan. Sekalipun kemajuannya itu belum terlalu orang bisa melihat bahwa kemajuannya pesat, tapi satu langkah Anda lebih maju dari kemarin, bagi Tuhan itu adalah sebuah kemajuan yang besar. Tapi satu langkah Anda tidak pernah maju ke depan, itu sebuah kemunduran yang besar ketika Anda sedang menjalani sebuah hari yang baru. Jadi dari hati Tuhan, Tuhan mau kita tidak boleh tinggal, atau kita tidak boleh hanya berkemah pada masalah kita, situasi kita, tapi Tuhan mau kita maju. Terkadang ada alasan yang sah, yang menyebabkan kita menunda melakukan hal-hal tertentu, bahkan hal-hal penting. Tetapi seringkali kita menggunakan penundaan sebagai cara untuk menghindari pekerjaan. Ada kalanya kita menggunakan penundaan sebagai cara untuk kita menghindari orang tertentu. Dan ada kalanya kita menggunakan alasan penundaan untuk kita menghindari tanggung jawab kita. Ada kalanya Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk kita jauh lebih baik. Tapi kita mencoba menunda untuk menghindari semua tanggung jawab, menghindari orang. Katanya orang itu kalau ketemu terlalu disiplin, terlalu kasar, terlalu kaku. Kita punya alasan. Sehingga akhirnya kita tidak mau menunda. Padahal siapa tahu kita ketemu dengan seseorang untuk melatih kita, untuk kita jadi lebih baik. Saya percaya bahwa tidak ada orang hebat di dunia ini yang sukses tanpa dilatih oleh orang lain. Semua orang hebat di dunia ini, anak-anak yang hebat pasti dilatih oleh orang tuanya. Anak-anak yang berhasil pasti diajarin oleh gurunya. Anak-anak yang hebat di luar, pasti orang-orang yang hebat dalam pekerjaannya, pasti dia belajar dari pemimpin-pemimpin yang hebat. Jadi kalau saudara berkata, saya hebat karena saya sendiri, maka kita adalah orang yang sombong. Kita butuh orang lain untuk menjadikan kita hebat. Jadi kalau hari ini kita kumpul bersama, lalu saudara dan saya mau maju ke depan, bukan menghindari, bukan menunda, untuk menghindari pekerjaan, menghindari orang, menghindari tanggung jawab. Tapi saudara dan saya mau belajar, maka saya percaya keadaan kita akan jadi lebih baik. Penundaan menjadi cara kita menghadapi hidup, dan biasanya kita menyesalinya. Kalau kita pakai penundaan sebagai lifestyle, gaya hidup, satu waktu nanti kita akan menyesalinya. Kenapa ya saya menunda waktu itu? Kenapa saya nggak ambil kesempatan itu? Kenapa saya nggak ketemu orang itu? Kenapa saya nggak lakukan tanggung jawab itu dengan baik? Kalau saya lakukan dengan baik, hari ini pasti saya jadi lebih baik. Biasanya penundaan itu datang paling terakhir.
Kalau penundaan itu datang paling awal, itu pendaftaran, saudara. Ya, penundaan itu selalu datang paling akhir. Ya, penundaan tidak pernah datang awal. Saya ingin berbagi dengan Anda beberapa alasan mengapa orang selalu harus menghindari penundaan itu sendiri. Ya, beberapa alasan supaya saudara dan saya harus menghindari penundaan itu. Kenapa kita harus menghindari penundaan? Karena penundaan itu merampok kita. Merampok waktu, merampok tenaga, merampok semua yang ada pada kita. Orang yang terus menunda, biasanya tidak menyadari bahwa dengan melakukan hal ini, ia memutuskan dirinya dari berbagai kesempatan yang menunggu. Kesempatan itu adalah masa depan. Kesempatan itu adalah peluang. Kalau kita terus menunda, ya, nunda untuk berdoa, nunda untuk ibadah, nunda untuk menyelesaikan pekerjaan, nunda untuk tulis skripsi, nunda untuk tulis tesis, nunda untuk tulis disertasi, saudara. Nunda untuk Anda dan saya untuk melakukan pelayanan, pekerjaan. Nanti aja kalau saya sudah tua. Anda belum tentu tahu hari esok seperti apa. Kita kan nggak pernah tahu hari esok. Menunda terus. Kita tidak menyadari hal ini akan memutuskan kita dari masa depan. Dan tadi kita baca Amsal pasal 10, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Tapi siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Miskin, dia yang bekerja dengan tangan lalai. Miskin, dia yang bekerja dengan suka menunda. Orang suka menunda, tidak akan jadi orang kaya. Tapi dia akan jadi orang miskin. Tapi tangan yang rajin, pasti membuat kaya. Salomo, dalam kitab Amsal 10 ayat 4 dan 5 sedang berbicara tentang orang-orang yang terus mengejarnya. Salomo ini kan penuh dengan hikmat. Semua pemimpin, semua orang kaya mencoba untuk mengejar dia, untuk mendengarkan hikmatnya, termasuk Ratu Sheba yang kita baca dalam Alkitab. Orang yang keluar dan menciptakan peluang. Ya, orang ketemu Salomo, maka orang dapat kesempatan, dapat peluang, dapat hikmat. Bagaimana dia akan sukses? Contoh, para bisnismen yang keluar di hari hujan, karena ada deal pekerjaan-pekerjaan, dia tidak menunda. Oh, hari hujan, jadi aku tidak bisa ketemu dengan kamu. Pencari kerja yang mengirimkan resume, ya, siswa yang menyelesaikan tugas lebih awal adalah orang-orang yang tidak mau menunda pekerjaannya daripada dia sibuk dengan yang lain. Oh, ini nanti saja. Padahal itu sesuatu yang harus Bapak Ibu kerjakan dan tidak membebani saudara. Bagi saya begini, orang yang menunda sampai besok tidak menyadari bahwa dengan melakukan penundaan itu, mereka mungkin telah melewatkan kesempatan seumur hidup di mana mereka tunggu hari itu datang dalam hidup mereka. Dan hari itu merupakan masa depan mereka yang tidak akan ada besok. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kesempatan akan datang 2 kali, 3 kali. Jangan berpikir bahwa kesempatan akan datang seperti kereta api setiap 5 menit datang. No. Ada kalanya kesempatan datang 1 kali kepada kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya diberikan kesempatan hidup, maka pergunakanlah kesempatan ini dengan baik dan jangan menunda. Amin. Kalau kita baca Alkitab, ketika orang sudah mati, nggak ada kesempatan sama sekali. Tapi ketika kita masih hidup, kita punya kesempatan. Alkitab berkata begini bahwa anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Haleluya. Singa ketika dia hidup, wow, tidak ada yang bisa menandingi dia. Tapi ketika dia mati, nggak ada artinya. Bahwa ketika saudara dan saya masih hidup, kita punya kesempatan begitu banyak. Dan jangan pakai kesempatan itu. Jangan menunda ketika ada kesempatan di depan saudara. Pakai setiap kesempatan untuk peluang maju. Karena belum tentu ada kesempatan yang baik yang akan Anda lihat di hari esok. Itulah mengapa orang yang menunda-nunda itu buruk. Orang yang menunda-nunda itu, keadaannya tidak akan jadi baik, tapi keadaannya akan jadi buruk. Kesempatan seumur hidup yang ia tunggu akan terlewatkan begitu saja. Kalau saudara dan saya berlambat-lambat, maka peluang akan hilang. Dan Anda dan saya tidak akan menerima yang terbaik. Saya katakan keadaannya akan jadi buruk. Satu waktu saya ketemu dengan seorang anak muda, dan anak muda ini sudah umur kurang lebih 35 atau 36 tahun. Saya tanya, kamu kerja apa? Dia katakan begini, pastor, saya sedang cari kerja. Saya tanya, coba cerita. Kenapa kamu belum punya kerjaan?
kenapa kamu belum punya kerjaan sampai sekarang? Orang tuamu kerja apa? Dia katakan, papa dan papa saya itu seorang bisnis. Ya, bisnis mereka tuh adalah bukan yang high class, tapi menengah ke bawah. Saya katakan, tapi tetap jalan. Iya, pasti. Tapi adik-adik saya, kakak-kakak saya, mereka sukses. Tapi saya hari ini masih cari kerjaan. Lalu dia cerita bahwa setiap kali ada kesempatan di mana dia dipanggil untuk kerja, dia selalu menunda. Karena dia takut nanti orang pikir dia tidak mungkin sukses. Dia takut bahwa nanti kalau dia mau mulai itu, orang menilai dia dengan terlalu cepat. Sehingga dia menghakimi dirinya sendiri. Dan pikiran-pikiran dia menghalangi dia untuk dapat kesempatan yang terbaik seumur hidupnya. Nah, saya katakan gini, ketika kamu dengan cara berpikir seperti itu menghakimi dirimu sendiri, menilai dirimu yang belum tentu orang lain katakan itu kepadamu, maka kamu akan terlambat untuk mendapatkan peluang yang terbaik. Tapi ketika kamu datang dengan pikiran, saya mau belajar, saya mau coba, memulai dari awal, maka kamu akan punya masa depan yang penuh harapan. Lalu dia terdiam. Saya ingat kurang lebih hampir 2 tahun atau 3 tahun kemudian saya ketemu dia, dan orangnya ajarin saya untuk ngopi. Lalu saya tanya bagaimana, dia katakan, begini, pastor, saya dapat pekerjaan yang baik. Ketika saya keluar dari pikiran-pikiran yang menghakimi saya, yang selalu membuat saya menunda, ada kalanya saya sudah pakai baju dengan sangat rapi untuk ketemu seseorang, pikiran saya berkata begini, kamu tidak akan sukses, lebih daripada kakak kamu, lebih dari adik-adik kamu, lebih daripada teman kamu. Sehingga akhirnya saya tetap dalam kamar, dan saya tidak bisa ketemu orang itu. Tapi ketika saya ketemu dengan pastor, dan pastor katakan, kalau kamu tidak bisa keluar dari pikiran itu, maka kamu tidak akan punya kesempatan seumur hidupmu. Kamu akan tetap dihakimi oleh pikiran. Dan kamu tidak akan punya peluang untuk dapat kesempatan dan masa depan yang penuh harapan. Setan mencoba menipu saudara dan saya, untuk menaruh dalam pikiranmu bahwa Anda dan saya tidak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan. Anda dan saya gagal. Orang berkata kepada ini, kepada kamu, keadaan berkata ini kepada kamu. Kita hidup bukan karena apa kata orang, kita hidup bukan karena apa kata tradisi, tapi kita hidup karena apa kata Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan, saya hidup karena apa kata Tuhan. Hiduplah dan pakai kesempatan ini untuk Anda maju dan jangan menunda. Hal yang pertama adalah, Bapak Ibu, penundaan itu merampok Anda. Merampok jiwamu, merampok hidupmu, merampok semua yang ada pada saudara. Kalau dia merampok Anda, maka Anda jadi tawanan. Tapi kalau Anda dan saya keluar dan menjadi tawanan Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, penundaan itu mengakar dalam diri Anda. Penundaan itu adalah saudara dan saya. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan situasi. Salahkan dirimu. Penundaan pada dasarnya adalah orang malas. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya tadi malam, jangan malas. Dan setiap kali mereka menunda sesuatu, mereka hanya menenggelamkan akarnya lebih dalam. Akhirnya tetangganya itu malas. Orang menunda itu, maka akan kelihatan bahwa dia malas. Karena sering menunda. Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau dipanggil untuk lakukan sesuatu, tidak pernah respons dengan cepat. Selalu menunda. Dan itu tanda orang malas. Seperti orang malas, orang yang suka menunda-nunda penuh dengan alasan yang mereka gunakan untuk menunda atau untuk menghindari sesuatu. Dan pemalas tidak membajak dalam cuaca dingin. Jadi dia meminta panen. Jika panen datang pada saat waktu panen, dia tidak memiliki apa-apa. Kalau Bapak Ibu perhatikan Amsal 20 ayat yang keempat, si pemalas berkata, ada singa di jalan, ada singa di lapangan terbuka. Orang pemalas, bagian daripada penundaan itu selalu menunda, selalu punya banyak alasan. Singa itu tidak akan ada di jalan atau ada di lorong, saudara. Singa itu selalu ditaruh di tempat yang aman, karena ini binatang buas. Tapi pemalas, orang yang suka menunda-nunda, berkata begini, ada singa di jalan, ada singa di lapangan terbuka. Amsal 20 ayat yang keempat, harus jadi peringatan kepada kita. Haleluya. Multimedia ayat firman-Nya ditampilkan. Amsal 26 ayat 13 berkata, si pemalas berkata, ada singa di jalan. Wow. Dalam kitab Amsal, berkali-kali Salomo menulis, orang pemalas itu selalu buat alasan. Ada singa di jalan, ada singa di lorong.
Saya nggak mau pergi karena hujan. Saya nggak mau pergi karena begini, karena alasan ini, karena alasan ini. Ada begitu banyak orang. Saya ingat ketika kita masih muda, banyak kali kita pergi ke gereja, itu jalan kaki, saudara. Ya, jalan kaki. Ya, karena orang keluarga, itu belum semua orang pertobatan, jadi kita akhirnya kemana-mana itu jalan kaki, naik mobil, angkot, desak-desakan dengan orang punya cuma kerinduan, yaitu cari Tuhan. Ada banyak orang yang mau pergi ibadah, kalau tidak dijemput, dia nggak pergi. Kalau tidak ditemanin, dia nggak pergi. Maka kita tidak mengalami kedewasaan rohani dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa orang menggunakan alasan untuk menghindari pekerjaan karena terlalu dingin, atau untuk menghindari menjalankan bisnisnya, karena ini terlalu berbahaya, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Dan kita cenderung membentuk karakter kita dengan pilihan yang kita buat. Kita berbohong, kita menipu, untuk maju menghindari hukuman. Karena kita pakai alasan, karena orang itu yang salah, karena ada bahaya, terlalu dingin, karena ada hujan, tidak ada kendaraan, dan sebagainya. Kita punya banyak alasan, dan orang yang tidak jujur tidak akan dapat dipercaya. Kita bisa berkelit ke sana dan kemari, tapi Tuhan yang memperhatikan hati, yang satu waktu nanti akan mempromosi kita. Kita menghindar, kita mencoba untuk menunda setiap kali menghadapi pekerjaan. Setiap hari, setiap kali kita menghadapi pilihan-pilihan yang sulit dan tantangan untuk berkembang. Dan ingat, orang malas akan menjadi orang yang terbelakang. Dan orang yang suka menunda tidak akan pernah maju di daerah di paling depan, di barisan paling depan. Tapi mereka yang rajin, mereka yang terus melangkah maju sekalipun berbuat banyak kesalahan, mereka akan lebih cepat sampai dari orang-orang yang sering menunda. Mereka tidak mudah depresi karena mereka mengeluarkan energi mereka untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang benar. Kalau mereka berdoa, apalagi kalau kesempatan untuk mereka doa dan berpuasa, mereka mengambil kesempatan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Segala yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah hilang begitu saja. Orang malas itu tidak menyukai aktivitas dan menolak berusaha saat menghadapi pekerjaan atau tantangan. Mereka selalu mencoba menghindar. Dan orang yang suka menunda-nunda, mereka menghindari usaha dengan menundanya dan mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak terlalu menantang atau tidak terlalu sulit. Selalu mengerjakan hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Dan mereka selalu menunda untuk mengerjakan hal-hal yang sulit. Orang seperti ini tidak mungkin bisa dipercaya. Haleluya. Ingat bahwa ini ada dalam saudara dan saya. Penundaan itu mengakar dalam diri kita. Dan yang ketiga, penundaan itu mengasumsikan bahwa Anda itu punya waktu, kita itu punya waktu. Kalau kita menunda, itu mengasumsikan bahwa kita punya waktu. Kelemahan utama dalam pemikiran orang yang suka menunda-nunda adalah dia berpikir bahwa dia punya banyak waktu. Nanti saja. Karena dia pikir dia ada waktu. Nanti besok. Nanti 2 hari lagi, nanti minggu depan. Satu saat, saya diceritakan oleh salah satu teman saya. Di dalam gereja lokal mereka. Gereja yang cukup besar, saudara. Setiap kali salah satu koordinator, dalam hal ini misalnya contoh koordinator profetik, setiap kali gembalanya itu minta laporan, tidak pernah memberikan laporannya tepat waktunya. Selalu ditanya, kenapa kamu nggak kasih laporan? Oh nanti, kemarin saya lupa. Nanti besok Pak. Besok diminta lagi, aduh Pak, saya lupa ambil di rumah. Minggu depan ditanya, kenapa? Mana laporanmu? Aduh Pak, tadi saya keburu-buru ada pelayanan ke penjara atau kemana. Selalu ada alasan. Kemudian satu waktu dia panggil seorang koordinator pendoa. Lalu dia katakan begini, saya ini ketika kasih tanggung jawab kepada orang selalu ada alasan. Kenapa? Orang ini selalu ada alasan. Lalu dikasih tanggung jawab kepada kamu, saya minta kamu bikin laporan ini. Lalu ditanya berapa lama kamu bisa. Lalu koordinator
doa itu dia melihat, dia katakan begini, mungkin 7 hari saya bisa, 1 minggu. Lalu ketika dia terima pekerjaan itu, dalam 3 hari, dia sudah bawa laporan itu lengkap, semua yang tertunda selama beberapa bulan dari koordinator profetik itu, lalu diserahkan kepada gembala. Lalu gembalanya melihat dia dan berkata, kamu cepat sekali. Koordinator profetik itu saya sudah minta 3 bulan, gak pernah ada laporan sama sekali. Kamu bilang ke saya cuma minta waktu 1 minggu, tapi kamu selesaikan hanya dalam 3 hari. Apa yang membedakan mereka? Yang satu tidak menunda. Yang satu tahu ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh gembalanya. Yang penting, yang gembalanya harus melihat laporan yang harus dia lihat. Apalagi laporan itu sudah tidak masuk 3 bulan. Yang satu mengabaikannya, karena dia pikir dengan menunda, dia bisa menghindari tanggung jawabnya. Karena dia mengasumsikan bahwa dia punya banyak waktu. Bapak Ibu perhatikan Amsal 27 ayat 1 berkata, jangan membanggakan hari esok, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Coba lihat, Amsal 27 ayat yang pertama. Jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Orang ini, dia berpikir bahwa dia punya banyak waktu, padahal kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita hari itu. Bagaimana kita tahu bahwa kita akan memiliki waktu? Bagaimana kita tahu bahwa kita akan punya tenaga, punya kemampuan, punya kesempatan, bahkan hidup untuk melakukannya nanti atau besok? Bagaimana kita bisa tahu? Yakobus mengingatkan kita bahwa hidup kita seperti uap. Hidup kita seperti uap dan jangan menganggap kita punya waktu. Dan menganggap kalau kita punya waktu itu adalah kejahatan besar. Kalau kita menganggap bahwa kita punya waktu dengan cara menunda begitu banyak tanggung jawab dan kesempatan, itu artinya kita yang mengendalikan waktu, karena kita pikir kita punya waktu. Padahal waktu itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa hanya Tuhan yang mengendalikan waktu. Kita tidak bisa mengendalikan waktu. Dan orang yang menunda, mereka berpikir bahwa mereka bisa mengendalikan waktu. Itu adalah tanda bahwa orang ini adalah orang yang sombong. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Beberapa hal yang saya lihat bahwa penundaan itu sangat membahayakan seseorang. Amin. Ada kalanya dengan kita menunda untuk membeli sesuatu yang tidak terlalu penting. Itu membawa saudara dan saya menjadi lebih baik. Ada kalanya kita menunda untuk tidak terburu-buru membeli sesuatu untuk menjadi bersaing dengan orang lain. Sehingga kita tidak merasa bahwa, oh dia lebih hebat dari saya. Ada kalanya itu lebih baik ketika saudara menunggu waktunya Tuhan. Ya, Bapak Ibu dengar baik-baik, beberapa hal yang tidak diselesaikan dapat bisa mengubah jalannya sejarah. Saya baca tentang sejarahnya Lincoln, menunda untuk pergi ke teater sampai malam berikutnya, karena dia harus mengambil keputusan penting. Beberapa hal yang perlu ditunda dapat mengubah arah kehidupan kekal kita. Ada orang yang menunda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya lihat bahwa dalam Kisah Rasul pasal 24, Felix adalah seorang gubernur. Dan dia kepingin mendengarkan Paulus berbicara tentang Injil kepada dia. Kalau Bapak Ibu perhatikan Kisah Rasul 24, ayat 24 dan 25. Dikatakan begini, tetapi beberapa hari kemudian, Felix datang dengan Drusilla, istrinya yang adalah seorang Yahudi, dan memanggil Paulus dan mendengar dia berbicara tentang iman dalam Kristus Yesus. Tetapi ketika dia sedang mendiskusikan kebenaran, pengendalian diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi ketakutan dan berkata, pergilah untuk saat ini, dan ketika aku punya waktu, aku akan memanggil. Ketika aku punya waktu, aku akan memanggil. Saudara lihat baik-baik. Ketika Paulus memberitakan Injil kepada gubernur yang bernama Felix dengan Drusilla, yang adalah orang Yahudi, Injil itu telah menembus hatinya dan berada pada titik pengambilan keputusan penting. Keputusan yang akan mengubah arah keberadaan kekalnya. Keputusan yang berarti sebuah perubahan
Keputusan yang berarti sebuah restorasi, sebuah tantangan, dan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan kita lihat bahwa Felix dia tidak mencemooh Paulus, atau bahkan tidak menyangkal kebenaran. Tapi Felix menggunakan taktik penundaan untuk menghindari melakukan apa yang perlu dilakukan. Wow. Dia katakan begini, Alkitab katakan begini, pergilah untuk saat ini. Dan ketika aku punya waktu, wow, apabila ada kesempatan, aku akan menyuruh memanggil engkau. Dia pakai taktik penundaan untuk menghindari melakukan apa yang perlu dilakukan. Dan bahkan setelah dia mendengar Paulus berkhotbah selama 2 tahun lagi, momen kesempatan itu hilang selamanya. Dia tidak lagi meresponi di mana pertama kali dia mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui Paulus. Hari ini kalau saudara datang, dan Anda belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kalau kita datang, dan kita masih hidup dalam dosa, maka ketika firman Allah datang dan menembus hatimu, menegur saudara, maka jangan menunda. Pakai kesempatan ini untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda dan saya adalah orang yang suka menunda, maka kita ada di daerah yang rawan bahaya. Tidak hanya menunda sesekali, kita semua melakukan itu. Dan itu akan menjadi gaya hidup kita. Kalau kita pernah nunda 1 kali, maka kita akan nunda berkali-kali. Maka buatlah keputusan sekarang, jangan tunda. Bahwa ketika saudara dan saya meminta dari Tuhan, ketika Anda tidak menunda, maka Tuhan akan membantu dan akan merubah kita. Buatlah keputusan ini sekarang, bukan nanti. Ambil langkah pertama saudara, dan Roh Kudus akan menolong kita di langkah-langkah seterusnya. Latih diri kita, mulai melakukan hal-hal yang sulit terlebih dahulu, dan jangan putus asa ketika ada dalam masalah, jangan menunda. Apakah saudara menunda menjadi orang Kristen? Ingat, Anda tidak memiliki jaminan bahwa Anda akan memiliki kesempatan untuk datang kepada Tuhan besok hari. Siapa tahu hari ini menjadi hari kesempatan kepada saudara. Ingat yang kedua, bahwa penundaan sama dengan ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak senang dengan orang yang menunda. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatinya. Dan hamba berdoa pagi hari ini, biarlah kami bukanlah orang yang menunda, tapi kami adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kami tidak menunda pekerjaan, tidak menunda pelayanan. Kami tidak menunda ketika Roh Kudus berbicara kepada kami untuk datang mengampuni seseorang, untuk berikan kesempatan kepada seseorang. Kami tidak menunda untuk membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini saudara baru pertama kali join bersama dengan kami, dan Anda belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, boleh raise hand, boleh angkat tangan saudara. Boleh angkat tangan saudara. Anda ragu akan keselamatan. Kalau itu saudara, pagi hari ini jangan menunda. Siapa tahu ini kesempatan, raise hand. Boleh tekan di situs Bapak Ibu, raise hand, angkat tangan saudara. Dan saya akan pimpin Anda berdoa. Kalau itu saudara, angkat tangan saudara. Bapa di sorga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang angkat tangan doa ikut saya. Tuhan Yesus, hari ini, saya membuka hati saya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Raja. Memerintahlah dalam hidupku, berkuasalah dalam hidupku. Dan aku percaya hari ini Engkau telah mengampuni segala dosaku dan kesalahanku. Darah Yesus sucikan aku. Aku percaya hari ini, namaku tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Dalam nama Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.